teman-teman, perkenalkan saya Daisy Vanisia dan teman saya Amalia Nurrahma. Kami dari kelompok 13 untuk mata kuliah Strategi Industri. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis strategi bisnis pada PT Perkasa Primarindo. PT Perkasa Primarindo. Status dari PT Perkasa Primarindo adalah perseroan terbatas, di mana ini merupakan suatu badan usaha yang memiliki saham-saham yang pemiliknya memiliki seluruh saham yang ada, atau tidak ada saham dari perusahaan lain yang berinvestasi. PT Perkasa Primarindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dengan produk yang dihasilkan berupa keramik dinding dan keramik lantai dengan beberapa size. Lokasi dari PT Perkasa Primarindo berada di Jalan Setia Mekar nomor 38 hingga 39, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi. Pemilik dari PT Perkasa Primarindo adalah Ibu Dina Rischad, anak dari almarhum Bapak Ibrahim Rischad. Jumlah karyawan di PT Perkasa Primarindo adalah 265 orang, dengan kapasitas produksi per hari mencapai 9.500 hingga 10.000 dus keramik. Eksistensi dari PT Perkasa Primarindo terbilang cukup baik. Pendistribusiannya pun hingga keluar pulau seperti Banjarmasin, Padang, Bima, Pekanbaru, Sukabumi, Lampung, dan daerah luar pulau lainnya. Eksistensi PT Perkasa Primarindo juga terlihat pada data produksi tahunan, di mana produksi pada tahun 2019 hingga tahun 2021 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Terlihat pada terjadi peningkatan produksi sebesar 8% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu analisis model bisnis dari PT Perkasa Primarindo. Yang pertama adalah proporsi nilai konsumen dari PT Perkasa Primarindo. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, produk keramik diproduksi menggunakan bahan baku terbaik. Yang kedua, warna keramik yang tahan lama hingga bertahan sampai dengan 5 tahun bahkan lebih. Yang ketiga, memiliki kekuatan bending strength yang baik dibanding dengan keramik yang lain. Yang kedua adalah sumber daya kunci. Sumber daya kunci dari PT Perkasa Primarindo, yang pertama, para tenaga ahli yang telah profesional dan berpengalaman di dalam industri keramik. Yang kedua, selalu mempertahankan untuk menggunakan bahan baku terbaik. Yang ketiga, telah menggunakan sistem teknologi mesin terintegrasi pada proses pembuatan keramik. Yang ketiga adalah kegiatan atau proses kunci. Proses kunci yang dimiliki oleh PT Perkasa Primarindo. Pertama ada proses pewarnaan keramik, di mana proses pewarnaan keramik pada PT Perkasa Primarindo memiliki warna keramik yang tahan lama hingga sampai 5 tahun bahkan lebih. Yang kedua pada proses produksi keramik, di mana kekuatan bending strength yang dihasilkan pada produk keramik PT Perkasa Primarindo sangat baik dibandingkan dengan keramik lainnya. Yang terakhir adalah formula laba. Formula laba adalah bagaimana cara perusahaan untuk meningkatkan nilai bagi perusahaan. Di sini formula laba yang dilakukan oleh PT Perkasa Primarindo yang pertama memproduksi berbagai jenis keramik dari mulai berbagai warna dan ukuran serta selalu mengeluarkan produk terbaru. Yang kedua, melakukan penjualan yang lebih besar dengan promosi melalui media sosial atau internet. Dan yang ketiga adalah target memperluas dan menjangkau konsumen baru. Selanjutnya di sini ada bisnis model canvas dari PT Perkasa Primarindo. Poin yang pertama yaitu customer segment, yaitu untuk semua kalangan, terutama pembisnis properti. Yang poin kedua customer relationship, yaitu komunikasi intens, jujur, ramah, dan sopan demi tercapainya pelayanan yang baik. Yang kedua, melakukan peningkatan kualitas produk secara bertahap. Poin yang ketiga adalah channel, di mana pelayanan pesan antar melalui jalur darat dan laut sudah dilakukan oleh PT Perkasa Primarindo.
Yang kedua, melakukan penawaran melalui sales atau karyawan perusahaan. Selanjutnya adalah value proposition, di mana yang pertama adalah pelayanan yang baik, tepat waktu, dan kompeten dalam penanganan pemesanan pelanggan. Lalu memiliki tempat produksi yang mendukung untuk memproduksi keramik, harga yang ekonomis, memiliki keunggulan di segi warna dan kekuatan patah, hingga melakukan pengantaran sampai dengan tujuan. Poin selanjutnya adalah key activity, di mana yang pertama pemeriksaan bahan baku, pembuatan formulasi, pengolahan bahan baku, controlling atau quality control, dan pelayanan pelanggan. Poin selanjutnya key research. Key research dari PT Perkasa Primarindo yang pertama adalah bangunan perusahaan, karyawan, mesin atau alat, bahan baku, hingga bahan pendukung lainnya. Selanjutnya ada key partners. Key partners dari PT Perkasa Primarindo ada pemasok dari bahan baku mulai dari clay, feldspar, dolomit, bahan kimia lainnya. Selanjutnya adalah pemasok warna, kardus, dan tipe. Untuk kas strukturnya, yang pertama adalah biaya bahan baku. Kemudian ada biaya marketing, biaya transportasi, BOP yang berupa listrik, air, dan telepon, gaji karyawan, hingga tunjangan. Dan terakhir ada revenue stream, di mana penjualan berbagai merek tipe, keramik, dan size, dan konsinyasi dari partner bisnis dan agen tunggal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.